Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Nabila. Saya di sini ingin menjelaskan perbedaan antara rangka aksial dan apendikular. Pada anatomi tubuh manusia terdiri dari sekitar 206 jenis tulang yang membentuk struktur tubuh. Secara garis besar, dalam sistem rangka manusia terbagi menjadi dalam dua kelompok, yaitu rangka aksial dan apendikular. Apa saja tulang penyusun rangka tubuh manusia dalam rangka aksial dan apendikular? Apa pula yang menjadi fungsi dari tulang-tulang tersebut? Berikut penjelasannya. Perbedaan rangka aksial dan apendikular. Mengutip dari Better Health, tulang terbuat dari jaringan ikat, kalsium, dan sel tulang khusus. Sebagian besar juga mengandung sumsum tulang, tempatnya sel darah. Agar sistem gerak manusia berfungsi dengan baik, maka Anda membutuhkan dua kategori utama rangka yang termasuk dalam anatomi tulang. Dalam anatomi tulang manusia ada perbedaan dari rangka aksial dan apendikular. Kerangka aksial membentuk proses tengah tubuh, sedangkan kerangka apendikular membentuk anggota badan dan juga bagian pelengkap lainnya. Struktur rangka aksial. Rangka aksial pada orang dewasa terdiri atas 80 tulang yang berada pada sumbu vertikal atau garis tegak pada tubuh. Tulang yang termasuk dalam rangka aksial adalah tengkorak, tulang pendengaran, hyoid, kolom vertebral, dan toraks. Yang pertama, tengkorak. Tulang tengkorak pada rangka aksial sendiri terdiri atas 22 tulang yang dibagi berdasarkan lokasinya, yaitu tulang kranial dan fasial. Tulang kranial yang terdiri dari 8 tulang tengkorak yang membentuk sebagian besar area tengkorak. Ini berfungsi untuk membantu melindungi organ otak. Lalu, ada pula tulang wajah yang lokasinya berada di bagian depan tengkorak. Ini terdiri dari 14 buah tulang yang memiliki susunan untuk membentuk wajah manusia. Rangka aksial pada orang dewasa terdiri atas 80 tulang yang berada pada sumbu vertikal atau garis tegak pada tubuh. Tulang yang dimaksud adalah tengkorak, kolom vertebral, dan toraks. 2. Tulang pendengaran. Di dalam tulang tengkorak, tepatnya pada telinga bagian dalam, terdapat 6 tulang auditori atau pendengaran. Pada setiap sisi kepala ada 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Mereka bekerja sama mengirimkan gelombang suara ke telinga bagian dalam. Yang ketiga, kolom vertebral. Kolom vertebral dalam rangka aksial tersusun atas 26 tulang. Perlu Anda ketahui bahwa 24 diantaranya adalah tulang belakang dan sisanya adalah sakrum serta tulang ekor. Sebanyak 24 tulang belakang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu vertebra cervical, sebanyak 7 tulang berada di kepala dan leher. Vertebra toraks, sebanyak 12 tulang berada di punggung atas. Vertebra lumbal, sebanyak 5 tulang berada di punggung bawah. Sementara itu, sakrum dan tulang ekor terdiri atas beberapa tulang belakang yang menyatu. Keduanya bertugas membantu menopang beban tubuh ketika duduk sekaligus sebagian titik perlekatan untuk berbagai ligamen. 4. Hyoid. Tulang hyoid yang termasuk ke dalam rangka aksial adalah tulang berbentuk U atau tapak kuda kecil. Berada di bagian depan leher, tulang hyoid berperan penting dalam fungsi menelan dan juga gerakan lidah. Ini juga termasuk
sebagian tulang yang unik karena bisa bergerak secara fleksibel. Yang kelima, sangkar dada. Sangkar dada pada rangka aksial terdiri atas sternum, tulang dada, dan 12 pasang tulang rusuk. Tulang-tulang ini membentuk selubung pelindung di sekitar organ tubuh bagian atas, termasuk jantung dan paru-paru. Fungsinya adalah melindungi kerusakan akibat hantaman dari luar. Beberapa tulang rusuk menempel langsung ke tulang dada, sedangkan yang lain terhubung ke tulang dada melalui tulang rawan. Beberapa di antaranya tidak memiliki titik perlekatan, sehingga disebut sebagian tulang rusuk mengambang. Struktur rangka apendikular. Selain rangka aksial, tubuh juga tersusun atas rangka apendikular loh, yang memiliki total 126 tulang. Tulang yang tergolong sebagai rangka apendikular antara lain tulang lengan bagian atas, tulang kaki bagian bawah, bahu, girdal pektoral, dan pinggul, girdal pelvis. 1. Bagian atas. Tubuh bagian atas upper limbs. Manusia memiliki 30 tulang yang dikenal dengan nama-nama berikut ini. Humerus, tulang panjang lengan atas. Radius, salah satu dari tulang lem. Gen bawah yang berada di sisi ibu jari. Ulna, tulang hasta. Tulang panjang kedua lengan bawah yang terletak di sisi jari kelingking. Karpal, 8 tulang berkelompok di daerah pergelangan tangan. Metakarpal, 5 tulang di area tengah tangan. Falang, 14 tulang yang menyusun jari-jari. Bagian bawah. Rangka atau tulang apendikular juga menaungi bagian bawah, lower limbs. Tubuh manusia, ternyata setiap kaki terdiri dari 30 tulang yang terbagi menjadi femur, tulang paha, merupakan tulang besar di kaki bagian atas. Tabia, tulang utama, tungkai bawah yang membentuk tulang kering. Fibula, tulang betis. Tulang kedua pada tangkai bawah yang berada di tungkai bagian luar. Patella, tulang kecil yang berada di depan sendi lutut, tulang tempurung lutut. Tarsal, 7 tulang yang menyusun pergelangan kaki. Metatarsal, 5 tulang yang menyusun area tengah kaki. Falang, 14 tulang yang menyusun jari-jari kaki. 3. Petrokal girdle. Petrokal girdle atau korset dada dalam rangka apendikular adalah tempat lengan menempel pada rangka lainnya, yaitu aksial. Ini terdiri dari klavikula, tulang selangkah, dan juga skapula, tulang belikat, yang masing-masing berjumlah 2 tulang pada setiap lengan. Tulang-tulang ini juga memberikan perlekatan untuk otot-otot yang menggerakkan bahu atau bagian tubuh dalam lainnya. 4. Pelvic girdle. Pelvic girdle atau korset panggul umumnya dikenal sebagai era panggul, yaitu tempat kaki menempel pada area aksial. Girdle pada rangka apendikular ini terdiri dari 2 tulang pinggul, 1 untuk setiap kaki, yang masing-masing terdiri atas 2 bagian, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Ilium, bagian atas dari setiap tulang pinggul. Ischium, tulang melengkung yang menyusun dasar setiap tulang pinggul. Pubis, terletak di antara bagian depan tulang pinggul atau dikenal sebagai tulang kemaluan. Untuk memastikan rangka aksial dan apendikular berfungsi dengan baik atau tidaknya, Anda harus menjaga kesehatan tulang dengan memperbanyak asupan kalsium dan bergerak aktif. Sebaiknya hindari merokok atau mengkonsumsi alkohol yang terbukti meningkatkan risiko Anda mengalami gangguan pada tulang. Sekian dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.